Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa musibah yang terjadi di ranah Minang. Makanya subscribe dulu dong, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya. Musibah adalah bayang gelap yang tak terduga. Datang tanpa meminta izin dan meninggalkan jejak kepedihan yang mendalam. Ia bisa berupa bencana alam yang mengerikan seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung berapi, tsunami, atau tanah longsor, ataupun tragedi manusia yang disebabkan oleh konflik kekerasan atau penyakit yang mematikan. Di tengah kesenangan hidup yang kadang terasa abadi, musibah adalah pukulan tak terduga yang merobek kenyamanan dan keamanan. Ia muncul tanpa aba-aba, memporak-porandakan kehidupan, memisahkan keluarga, menghancurkan harta benda, dan merobek mimpi-mimpi yang sudah dibangun dengan susah payah. Namun demikian, dalam kelamnya musibah, ada sinar harapan yang selalu bersinar. Ada kekuatan manusia yang tak terkalahkan untuk bangkit kembali, memulihkan yang hancur, dan menyembuhkan yang terluka. Solidaritas dan kepedulian manusia terhadap sesama, saat-saat seperti inilah yang menjadi penanda bahwa di balik musibah, ada kebaikan yang terus bersinar. Musibah mungkin adalah ujian yang berat, tetapi juga merupakan panggilan untuk menemukan sisi terbaik dari diri kita, untuk menguatkan ikatan kita dengan sesama, dan untuk menjadi lebih berempati dan peduli terhadap dunia di sekitar kita. Musibah, dengan segala kepahitan dan penderitaannya, juga menjadi cermin bagi kekuatan, ketahanan, dan harapan manusia yang tak pernah padam. Berikut ini telah kami rangkum beberapa musibah yang terjadi di ranah Minang. Semoga kejadian-kejadian ini dapat memberikan pembelajaran yang berarti bagi kita, dan semoga para korban dari musibah tersebut diberikan ketabahan dan diberikan kesabaran oleh Yang Maha Kuasa. Banjir lahar di Bukit Batabuah. Suasana panik menyelimuti Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ketika banjir lahar yang dahsyat melanda pada Jumat 5 April 2024. Banjir lahar yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Marapi telah menghantam wilayah Kabupaten Agam dengan kekuatan dahsyat. Sungai-sungai di sekitar gunung tersebut meluap, membawa lumpur dan batu-batu besar yang memporak-porandakan segala yang ada di jalannya. Hingga kini, warga Jorong Kubang Duo Koto Panjang Nagari Bukit Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam setiap hujan lebat selalu dihantui kekhawatiran bila jembatan Kasiak Simpang Bukit kembali tersumbat menyebabkan bah lahar dingin. Kecemasan itu disampaikan sejumlah warga yang terdampak bencana alam banjir bandang lahar dingin Jumat 5 April 2024 lalu, mengakibatkan 3 rumah warga dihondoh banjir lahar dingin dan tidak ada korban jiwa. Setiap hujan lebat warga yang tinggal di tepi ruas Jalan Negara Talua Kasiak Jorong Kubang Duo Nagari Bukit Batabuah merasa cemas dan selalu waspada. Takutnya jembatan Kasiak kembali tersumbat menyebabkan air bercampur material yang hanyut dari Gunung Marapi dikhawatirkan akan kembali melimpah, ujar Samsul warga setempat. Terjadi longsor di Nagari Singkarak. Terjadi peristiwa longsor di Kandang Batu, Nagari Singkarak,
Kabupaten Solok yang menyebabkan jalan Solok menuju Bukit Tinggi tidak bisa dilalui kendaraan pada Selasa 7 Mei 2024. Terlihat longsor menyebabkan badan jalan tertutup material batu dan tanah sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. 2 buah tiang listrik juga terlihat rebah. Update terkini, jalan Solok menuju Bukit Tinggi tersebut sudah bisa dilalui. Longsoran material yang menutupi badan jalan sudah berhasil dievakuasi, namun warga setempat diminta untuk tetap berhati-hati. Tanah datar dikepung banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya pada Senin, 8 April 2024 tersebut mengakibatkan sejumlah sungai di daerah itu meluap. Akibatnya permukiman masyarakat di beberapa kecamatan di Tanah Datar terendam banjir dan merusak sejumlah infrastruktur. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar mengimbau masyarakat di daerah itu untuk selalu waspada terhadap potensi bencana banjir, karena saat ini beberapa sungai debit airnya naik akibat hujan yang terus-menerus. Saya imbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di saat musim hujan khususnya bagi warga yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu langsung dari Gunung Marapi, kata dia. Selain itu, Camat diminta untuk berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak untuk menghimpun data. Segera himpun data kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, rumah warga, termasuk korban jiwa dan hewan ternak, kata dia. Pihaknya bersama pemerintah kabupaten dan Forkopimda terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan segala pihak untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di Tanah Datar. Semua diminta menjaga suasana tetap kondusif, jangan menyebarkan berita hoaks, tidak terpancing oleh informasi yang tak jelas sumbernya, serta selalu memperhatikan arahan dari pihak yang berwenang. Kebakaran Pasar Raya. Kebakaran terjadi pada tanggal 7 Mei 2024. Kebakaran hebat melanda Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Diperkirakan ada 30 hingga 35 petak toko hangus terbakar dan 1 orang terluka akibat dari peristiwa tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Budi Payan mengatakan kebakaran itu diketahui usai pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan awal, kobaran api itu diduga berasal dari lantai 3 toko mainan. Laporan awalnya, kobaran api berasal dari toko mainan di sebelah sana. Dari atapnya di lantai 3, kata Budi kepada wartawan di lokasi. Budi mengaku pihaknya masih melakukan pemadaman. Sejauh ini, dia memperkirakan jumlah toko yang terbakar antara 30 sampai 35 petak. Kita masih melakukan pemadaman, sehingga belum bisa kita pastikan. Namun kita perkirakan antara 30 sampai 35 petak, katanya. Longsor di Sitinjau Lawik, Padang. Longsor yang terjadi di kawasan Sitinjau Lawik, Jalan Padang Solok, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat mengakibat 1 unit mobil terseret longsor dan 2 pengendara tertimbun, sekitar pukul 14 WIB, Selasa 7 Mei 2024. Berdasarkan laporan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, ada 2 orang pengendara sepeda motor tertimbun material longsor di Panorama, namun belum diketahui identitasnya. Sementara akibat longsor tersebut membuat jalan menuju Padang Solok atau sebaliknya tertutup, saat ini tim masih melakukan pembersihan jalan untuk membuka akses tersebut. Berita terkini. Tim SAR gabungan menemukan 2 pemotor yang dilaporkan hilang tertimbun material longsor di Sitinjau Lawik, Kelok Bento Panorama 2, Padang,
Sumatera Barat, Sumbar, Selasa, 8 Mei 2024. Keduanya ditemukan dalam kondisi selamat. 2 orang pengendara sepeda motor yang menjadi korban tersebut terjebak material longsoran di lokasi sebelum tim SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi mereka. Kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu, 8 Mei 2024. Terkadang musibah membuat kita terjatuh dalam kegelapan, namun terkadang kita menemukan kekuatan yang tak terduga untuk bangkit kembali. Musibah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan panggilan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Jadikan setiap pukulan hidup sebagai batu loncatan menuju kejayaan. Bangkitlah, karena di dalam dirimu ada kekuatan yang tak terbatas untuk mengatasi segala tantangan. Oke Sobat Kabar Rantau, sebelum kami akhiri, jangan lupa like serta subscribe akun YouTube kami ya. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik kami berikutnya. Berikut tadi adalah beberapa musibah yang terjadi di ranah Minang. Kita berharap kejadian tersebut dapat mengingatkan kita agar selalu waspada dan berhati-hati, juga senantiasa kita menyayangi alam dan menjaga agar kejadian-kejadian tersebut dapat diminimalisir atau dapat dicegah.